Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Hari ke-2001 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sekarang kita sudah ada di kitab yang baru, kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur ini disebut dalam bahasa aslinya Tehillim. Apa itu Tehillim? Tehillim itu artinya puji-pujian. Ya, kitab Mazmur itu berisi puji-pujian, puisi, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari dua orang. Yang pertama, orang benar, dan kedua, orang fasik. Orang benar memang kelihatan hidupnya terasa berat karena ada banyak tantangan, pergumulan, ujian hidup yang Tuhan izinkan dialami oleh orang-orang percaya, sama seperti Ayub. Tujuannya apa? Untuk menguji kualitas iman orang percaya. Amin. Jadi kalau saudara mengalami banyak persoalan, pergumulan karena saudara beriman kepada Tuhan Yesus, saudara jangan cengeng, jangan menyerah. Hadapi itu semua dengan kepala tegak. Artinya saudara lewati semuanya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara kekuatan, sehingga saudara mampu bisa melewati semua tantangan hidup yang berat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, orang benar memang kelihatannya kehidupannya sulit, susah karena banyak tekanan, banyak tantangan dan sebagainya. Tetapi hidupnya pasti berbahagia. Amin. Walaupun banyak tantangan, persoalan, tetapi mereka akan menjalani kehidupan itu dengan sukacita. Haleluya. Karena sumber sukacita mereka adalah Tuhan. Jadi mau suka maupun duka, mereka tetap berbahagia, tetap sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik kelihatannya kehidupan mereka adem-adem ayem saja, sudah tidak ada masalah sepertinya. Mereka bahkan banyak yang sukses, kaya, dan sejahtera serta makmur. Tapi pada akhir hidup mereka,
mereka menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya memberikan saudara satu tantangan untuk saudara memilih, yang mana yang akan saudara pilih dan jalani? Hidup sebagai orang benar, banyak tantangan, banyak persoalan, pergumulan, tetapi endingnya bahagia, diberkati, atau hidup sebagai orang fasik, semasa hidupnya tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, sukses, makmur, sejahtera, tetapi endingnya binasa. Yang mana saudara mau pilih? Oh Pak Pendeta, kalau bisa Pak Pendeta, makmur, sejahtera, sentosa dalam kehidupan dan endingnya terus diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memilih saudara. Kita harus memilih menjadi orang benar. Betul, orang benar itu sama seperti Ayub. Dia nggak berbuat satu kesalahan, dia hidup saleh, dia hidup takut akan Tuhan, dia jujur, dia hidup dalam kekudusan. Tapi saudara lihat tantangan pergumulan yang dia alami begitu berat. Saudara lihat endingnya di pasal 42 kemarin kita sudah mempelajarinya. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita di awal kita memang bergumul saudara, tetapi pada endingnya kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga sama seperti kita nonton film happy ending saudara. Senang kita melihat kalau happy ending, betul gak? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan itu merancangkan hal-hal yang hebat, luar biasa, dahsyat, ajaib bagi kehidupan kita orang percaya. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, apa dan siapa orang fasik itu? Orang fasik itu adalah mereka yang berbuat dosa tapi tidak mengakuinya. Itu orang fasik. Dan saya percaya ada banyak orang di luar sana ya yang mengatakan dia beragama, dia orang Kristen, bahkan dia seorang hamba Tuhan, tapi melakukan dosa jalan terus. Saya mau bilang itu orang fasik. Betul? Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11 di sana nanti saudara baca. Dalam pasal 8 Injil Yohanes itu berbicara tentang seorang perempuan yang tertangkap basah sedang kedapatan berbuat dosa zina. Siapa yang membawa wanita pelacur itu di hadapan Tuhan Yesus? Yang membawa pelacur itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang notabene adalah pemuka-pemuka agama. Mereka membawa pelacur itu untuk menguji atau mengetes pengetahuan atau pemahaman Yesus tentang hukuman Musa bagi orang yang berbuat zina. Menurut hukum Musa, orang yang tertangkap atau kedapatan atau ketahuan berbuat dosa zina, menurut hukum Musa, mereka harus dilempar atau rajam, dilempar batu sampai mati. Itu hukum Musa. Mendengar seruan orang banyak yang mendesak supaya pelacur itu dirajam, dilempar batu sampai mati, Tuhan Yesus sejenak berdiam diri. Dia membungkukkan dirinya, menunduk. Tuhan Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Dan Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepada mereka semua, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Sejenak semua terdiam. Lalu Tuhan Yesus kembali membungkukkan tubuhnya dan menulis di tanah. Saudara, satu persatu mereka meninggalkan Yesus dan pelacur itu. Saudara, tadi saya katakan yang membawa pelacur itu di hadapan Tuhan Yesus siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
Mereka adalah orang-orang yang sepertinya taat melakukan firman Tuhan, karena mereka setiap hari ada di bait suci. Mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, bagi pandangan orang-orang Israel pada saat itu, mereka ini orang suci. Saudara, di saat Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Saya perhatikan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dicap orang suci, mereka meninggalkan Yesus dengan pelacur itu. Artinya apa? Mereka orang fasik. Mereka kelihatannya rohani, tapi kelakuan mereka apa? Roh halus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bilang, mereka itu orang fasik. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak gak orang-orang fasik di sekitar kita? Sudah tahu kebenaran, tapi masih berbuat dosa. Ada nggak orang-orang seperti itu di sekitar kita? Oh, banyak Pak Pendeta. Malah ada pendeta yang selingkuh, ada pendeta yang berbuat dosa ini dan itu dan sebagainya. Banyak. Ada majelis begini, ada jemaat begini, tapi yang lebih banyak jemaat daripada pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang seperti ahli-ahli Taurat itu, tahu firman Tuhan, tapi dosa jalan terus. Banyak orang-orang seperti orang-orang Farisi yang memelihara ritual agama. Kelihatannya, wah ini orang yang suci, orang yang hebat, orang yang betul-betul melayani Tuhan. Tapi ada dosa-dosa favorit yang mereka lakukan. Mereka disebut firman Tuhan ini orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara tidak seperti orang fasik ya. Sudah tahu kebenaran, tapi masih melakukan dosa. Saudara, orang fasik tidak akan pernah hidup bahagia. Jadi saudara bertobat. Kalau saudara mengaku orang Kristen, hamba Tuhan, tetapi masih melakukan dosa-dosa favorit dalam kehidupan saudara, saudara dengar ini baik-baik. Sampai kapanpun saudara, kalau saudara masih hidup dalam dosa, masih senang berbuat dosa, saudara tidak akan pernah hidup bahagia. Saudara tidak akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara orang benar atau orang fasik? Yang bisa menjawabnya adalah saudara sendiri. Mari lihat introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita semua sudah tahu kebenaran, tetapi kita masih melencengkan kebenaran itu. Kita masih hidup dalam dosa. Kita orang fasik. Kalau kita nggak bertobat, kita akan binasa, saudara. Tadi saya katakan, beda orang benar dan orang fasik. Orang benar endingnya bahagia, diberkati Tuhan. Tapi orang fasik sekarang kelihatannya bahagia, kelihatannya ya bahagia. Jadi mereka itu kalau hidup fasik itu biasanya mereka itu hanya pura-pura bahagia. Makanya tadi saya bilang kelihatannya bahagia, kelihatannya mereka diberkati, tapi endingnya mereka menuju kebinasaan. Saudara mau pilih yang mana? Hidup benar atau hidup fasik? Kalau kita melihat sekarang ini orang lebih memilih hidup fasik karena mereka ingin dihormati, dihargai oleh dunia. Karena mereka berpikir kalau mereka kaya, mereka sukses, orang akan menghormati, menghargai mereka. Tapi buat apa semua kekayaan yang kita miliki kalau kita pada akhirnya binasa? Jangan sampai kita sama seperti orang kaya yang bodoh itu. Punya segalanya, tapi kehilangan nyawa. Binasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara, walaupun kenyataan hidup kita sebagai orang percaya itu memang susah, tapi endingnya kita pasti bahagia. Amin. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah saudara mau hidup berbahagia? Pasti dong. Amin. Kita semua pasti
mau hidup bahagia. Karena apa, saudara? Banyak orang punya segalanya tapi nggak bahagia, saudara. Orang yang biasanya tidak bahagia, mereka itu sering dalam tanda kutip membeli kebahagiaan yang semu. Makanya mereka itu banyak pergi ke dunia malam, dunia hiburan, diskotik, nightclub dan sebagainya, saudara, untuk mencari kebahagiaan palsu di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah saudara mau hidup berbahagia? Kalau saudara mau hidup berbahagia, pesan firman Tuhan ini yang pertama, saudara jangan mendengarkan nasihat orang fasik atau orang jahat. Jangan. Karena apa, saudara? Karena kalau saudara mendengar nasihat orang jahat itu, saudara akhirnya saudara melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber air yang kotor akan mengaliri air yang kotor. Nah, kalau yang menasihati saudara orang fasik, saudara, yang akan dia sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian adalah hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Saudara, saya heran masih banyak orang yang mengaku orang Kristen tetapi masih pergi ke peramal. Apalagi nih akhir tahun, mereka akan datang ke tukang-tukang ramal itu, saudara. Itu orang-orang fasik itu, saudara. Mereka mau tanya bagaimana hubungan percintaan mereka, bagaimana bisnis mereka, apakah lancar atau tidak nanti di tahun baru 2024 dan sebagainya, saudara. Mereka datang ke tukang ramal, dukun, dan lain sebagainya. Saya mau bilang, saudara, firman Tuhan ini katakan, jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Kalau saudara pergi kepada mereka dan mereka memberikan nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara sendiri yang akan celaka. Jadi kalau saudara mau hidup bahagia, jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Yang kedua, jangan bergaul dengan orang berdosa. Firman Tuhan ini katakan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, jangan bergaul dengan orang yang hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tadinya polos, hidup lurus-lurus saja, saudara, karena saudara bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba, lama-lama saudara akan mencicipi itu dan akhirnya saudara jadi pecandu narkoba. Saudara yang tadinya tidak pemabuk, tidak penjudi, tapi pergaulan saudara, circle saudara orang-orang seperti itu, akhirnya apa, saudara? Saudara yang tadinya hidup benar mulai terkontaminasi dengan dosa. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kita berteman dengan siapa saja, silakan, tidak ada masalah, tapi bijaklah dalam memilih pergaulan. Karena tidak semua teman kita itu orang baik. Ada banyak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau mengajak kita untuk melakukan atau kompromi dengan dosa. Banyak, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dalam memilih pergaulan. Berteman dengan siapa saja boleh, tapi hati-hati dengan bergaul. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Kita itu sebagai orang percaya harus mempengaruhi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan supaya mereka hidup dalam terang Kristus. Jangan sampai kebalik. Kita yang sudah hidup dalam terang kemudian bergaul dengan orang-orang yang gelap, bukannya menerangi, justru padam apinya, terangnya redup. Nah, saudara ada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bergaul dengan orang berdosa. Pesan firman Tuhan yang ketiga, jangan berada di dalam circle orang-orang pencemooh. Apa itu pencemooh? Pencemooh itu artinya orang angkuh,
orang sombong, orang yang tidak mau peduli dengan agama, dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara ada dalam kumpulan para pencemooh, orang-orang yang sombong. Siapa orang sombong itu? Orang yang ditegur marah, tersinggung, itu orang sombong. Apalagi kalau saudara ajak dia dalam kegiatan-kegiatan agama, dia tidak mau, saudara, hati-hati, itu orang sombong. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Lama-lama saudara bisa ikut-ikutan dengan dia. Nah, kalau dia orang yang punya banyak uang, ya saudara pasti akan mengikuti gaya hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita sebagai anak-anak terang, kita itu harus menjaga circle kita. Orang-orang di sekitar kita itu pastikan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara ada di circle orang-orang yang tepat, ketika saudara ada dalam pergumulan, mereka akan mensupport saudara. Mereka akan memotivasi saudara supaya bangkit dari keterpurukan. Amin. Tapi kalau circle saudara para pencemooh saudara, saudara akan semakin terjerat, semakin sulit untuk bangkit. Karena tidak ada orang-orang yang menguatkan saudara. Justru banyak orang-orang yang jahat yang akan terus menjerumuskan saudara. Karena saudara berada di circle yang salah. Jadi pastikan saudara ada di circle yang tepat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, kalau saudara mau hidup berbahagia, diberkati Tuhan, tetap sukacita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita teringat di dalam pesan Tuhan di Yosua pasalnya pertama, ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berbahagia, diberkati Tuhan dengan luar biasa, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, maka berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Sehingga firman Tuhan ini katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya berdoa saudara sekalian, apa yang saudara kerjakan, lakukan, Tuhan buat saudara berhasil. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil, sukacitalah dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan orang fasik. Orang fasik ayat 4 sampai ayat 6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar orang benar dan orang fasik. Saya berdoa kita semua orang-orang benar. Amin. Yang fasik bertobat. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami di hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan hari ini kalau ada yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya Pendeta Samuel Mawuntu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berbagi buat saudara-saudara kita yang disabilitas tunanetra. Kemarin tanggal 12 Desember saya sudah salurkan kepercayaan Bapak Ibu Saudara sekalian di Yayasan Cornelia El Shaddai di Tabanan, Bali. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan membalas berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.